Shalom saudara terkasih, pagi yang indah ini mari kita merasakan penyertaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Allah, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Allah, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Allah, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami ada saat ini semuanya hanya karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati hati, telinga, mulut kami Bapa, biarlah apa yang nanti hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, dapat bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tutup bungkus doa pagi ini dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini janji penyertaan daripada Tuhan akan senantiasa diberikan di dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan subtema yaitu menang dengan cara Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar akan kata menang Bapak Ibu Saudara, pastinya itu menjadi kerinduan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin bukan hanya anak-anak Tuhan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang dunia pun juga akan merindukan kemenangan di dalam hidup mereka. Tetapi pastinya Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang ditawarkan oleh dunia berbeda pastinya dengan kemenangan yang ditawarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, kemenangan seringkali digambarkan sebagai keberhasilan, kesuksesan di dalam setiap kehidupan kita. Itu gambaran orang dunia Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat memperoleh kemenangan dalam hidup kita, di dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, kemenangan dilihat dari kualifikasi ya, atau kemampuan seseorang. Kalau orang dunia berpikir bagaimana sih kita memperoleh kemenangan? Pastinya orang itu harus pandai, orang itu harus kuat, orang itu harus terpandang. Ya, tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang dibutuhkan atau disediakan oleh Tuhan kita. Perbedaannya Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kemenangan atau kualifikasi yang dibutuhkan daripada Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang pandai. Bahkan Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang kuat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita dapat melihat Tuhan pun juga dapat menggunakan orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ya, untuk memalukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berhikmat di dalam dunia ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kemenangan, seringkali kemenangan yang digunakan oleh dunia ini ada kalanya mungkin tidak bersih Bapak Ibu Saudara, atau kemenangan-kemenangan dengan cara-cara yang kotor. Tetapi berbeda, kemenangan yang digunakan oleh Tuhan seringkali itu terjadi di luar nalar dari pemikiran manusia Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu apa? Daud mengalahkan Goliat dengan batu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita melihat pertarungan antara Daud dan Goliat. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Yaitu dengan menggunakan sebuah batu Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi dunia mungkin nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara, tetapi inilah yang terjadi ya di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya contohnya tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara, itu runtuh hanya dengan 7 kali dikelilingi oleh bangsa Israel ya, juga diselingi dengan pujian kepada Tuhan ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kemenangan-kemenangan yang disediakan oleh Tuhan itu sangat
berbeda dengan cara-cara kemenangan yang dimiliki oleh dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menggunakan kemenangan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam hidup kita agar hidup kita ini sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, kemenangan juga berbicara akan waktu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berpikir kemenangan yang ditawarkan oleh dunia ini cepat kita dapatkan, tetapi berlakunya hanya sesaat Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda, kemenangan yang ditawarkan oleh Tuhan ini seringkali berbeda dengan waktu kita. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ya, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, mereka harus menjalani padang gurun selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin karena bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan ya, karena kedegilan hati mereka, maka mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab kita, bagaimana mereka menerima janji Tuhan, bagaimana mereka dapat memperoleh kemenangan daripada Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal, langkah praktis bagaimana kita meraih kemenangan dengan cara yang daripada Tuhan. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah beriman dan mengandalkan Tuhan kita. Beriman dan mengandalkan Tuhan kita. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dapat kita renungkan yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dan kita harus beriman, percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Karena kekuatan, kemampuan kita itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kita bisa menang, maka kita harus membutuhkan sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan dikatakan Yeremia 17 ayat yang kelima, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan kita. Jadi ketika kita beriman dan mengandalkan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, disitulah letak kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana cara kita meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Yang kedua yaitu ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam Alkitab yang pagi hari ini kita renungkan Bapak Ibu Saudara, itu berisi tentang janji Tuhan, berisi tentang kemenangan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Pastinya Bapak Ibu Saudara, untuk kita meraih kemenangan kita harus menaati setiap perintah-perintah dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat janji yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Jadi kita harus senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, agar kita mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Setiap pagi hari Bapak Ibu Saudara, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, kita luangkan waktu kita untuk kita berdoa pagi bersama, untuk kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari, bagaimana kita meraih kemenangan dengan cara yang daripada Tuhan. Yang ketiga adalah bertekun dan sabar Bapak Ibu Saudara. Jadi cara yang ditawarkan, yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, yaitu adalah bertekun dan sabar di dalam menjalani hidup kita. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar hidup kita senantiasa bertekun dan sabar di dalam Tuhan. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita fokus kepada Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita memiliki
fokus yang benar kepada Tuhan, maka pastinya ya hidup dan hati kita ini akan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Lalu yang kedua yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Kita dengar-dengaran akan nasihat daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, milikilah selalu hati seperti anak kecil yang mau diajar oleh Tuhan kita. Jadi Ibrani 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa meraih kemenangan dengan cara Tuhan, yaitu kita bertekun dan sabar dalam mengikuti jalan daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tekun menjalani akan hidup kita di dalam Tuhan, maka kita akan melihat akan janji penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kita akan meraih kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dan sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami buka setiap hidup dan hati kami untuk kami persilahkan Tuhan untuk berotoritas penuh atas setiap hidup kami, agar setiap hidup kami tidak akan sama lagi, tetapi hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Bahkan hidup kami akan dijadikan serupa dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan setiap hidup kami dari pagi hingga malam nanti. Semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Menjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.